Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ibu-ibu jawab salamnya kurang perhatian karena kondisinya lagi panas. Padahal Ustadz yang ngomong tampangnya kayak Sahrul Khan. Betul betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue dalam anget-anget. Cakep. Kurang kompak. Kue dalam anget-anget. Makannya pakai mentega. Jawab salamnya kurang semangat. Kayaknya ogah pada masuk surga. Mau kagak masuk surga? Mau kagak masuk surga? Jawabnya yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kan jawab salamnya wajib. Mengucap salam adalah sunnah, jawabnya wajib. Mudah-mudahan saya doain, mudah-mudahan ibu semua yang jawab salam saya, mudah-mudahan biar orang ibu-ibu yang tawaduk. Tahu banget ibu-ibu warna duit. Iya, orang lakinya taruh duit di mana aja dia tahu. Sinyalnya kenceng. Ada bininya lakinya kemarin punya duit 700.000 ditaruh di kos kaki. Bininya tahu. Bang, ini duit siapa bang? Ya neng, itu duit sial neng. Emang ngapa bang duit sial? Orang gue taruh di mana aja lu tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Wa fadlan ulama bi kamatil hujjajidin wa karamal awliya bi dhuhuril karamatil warikin lati hiya min mu'jizati sayyidil mursalin. Wa khassa man sa min asbai millati biruki ila darajatil arifin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim. Katanya umat baginda Nabi. Ketika nama Nabi disebut kayaknya nggak semangat banget ini. Bu, tahu kagak orang ketika nama Nabi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi disebutkan, kemudian ada orangnya. Orang yang dengar nggak ngejawab. Apa katanya? Sesungguhnya apabila nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, dia tidak menjawab, maka orang tersebut yang namanya menjadi orang yang pelit, buntut gasir, pantat koret, pantat kuning, mau dibilang pelit? Mau apa kagak? Mau apa kagak? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim. Ya tapi jangan ngotot juga bro, hanya ngotot banget. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innamal bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim.
wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para asatid, para asatidah, para tokoh masyarakat, pini sepuh masyarakat, berkhusus para ibu jamaah majlis maulid yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para guru yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama tentunya penanggung jawab acara guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustaz Haji Mukti. Kemudian penasehat Ibu Hajah Hasanah. Teriring doa kita bersama, mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Aminnya dulu. Yang pentingnya. Teriring doa kita, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berkhusus ketua Majelis Taklim Al-Barakah. Ini mudah-mudahan kalau yang namanya berkah, insya Allah udah berkah aja. Biarin panas sedikit, yang penting berkah. Benar nggak Bu? Berkah apa berkah? Berkah apa panas? Panas apa berkah? Biarin panas-panas. Insya Allah mudah-mudahan panasnya kita cuma hanya ada di alam dunia. Ketika nanti kita di padang mahsyar, semua manusia tentunya akan merasakan panas yang namanya matahari udah disengkal dari kepalanya. Mudah-mudahan panasnya hari ini, inilah panas terakhir yang Allah berikan kepada kita. Amin. 2 kali amin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Majelis Taklim Al-Barakah Ustazah Ibu Hajah Rusnah. Teriring doa kita bersama, mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, rezekinya diberkahi oleh Allah, amin, dimudahkan segala urusannya, dan apa-apa yang dicita-citakannya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga guru kita selaku mudaris, selaku mengajar di majlis ini, Al-Mukarram Muhtaram Kiai Haji Ahmad Ridwan. Mudah-mudahan beliau pun dalam keadaan sehat walafiat. Ilmunya nafi barokah manfaat dalam rangkaian cita-citanya membina umat diwujudkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ini ada salah satu guru kita yang paling luar biasa yang namanya Al-Mukarram Ustaz Haji Anas Sumanta. Ada kata guru saya, makan roti di dalam taman tuh agak semah, roti dimakan terasa manis. Kita lihat di sini Ustaz Anas Sumanta emang orangnya tampan. Depan belakang kalau kita lihat, alhamdulillah mirip Sahrul Khan. Mudah-mudahan guru kita Al-Mukarram Ustaz Haji Anas Sumanta dalam lindungan Allah, kesehatan badannya dipanjangkan umurnya, majlisnya mudah-mudahan tentunya disiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Mukarram Ustaz Agus Maulana, kemudian Ustaz Sirnan, Al-Mukarram Ustaz Haji Romli, kemudian tokoh masyarakat kita, Bapak Kibai, Bapak RT, dan juga para tokoh masyarakat yang lainnya. Mudah-mudahan dalam rangkaian yang penuh dengan berkah ini, pagi yang penuh dengan rahmat ini, kumpulnya kita dalam rangka cintanya kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para ibu yang hadir datang dari jauh, dari berbagai majlis taklim yang ada di ke seluruh kecamatan Kedung Waringin. Mudah-mudahan langkah geraknya bukan hanya kumpulnya, tapi insya Allah ini akan menjadi tanda bukti bahwa kita menjadi orang yang selalu cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu jamaah yang ada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan karena cinta, karena bukan kalau memang kita ingin diaku sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad, saya yakin yang enak kira-kira ini hari pagi-pagi ibu lagi ngapain? Lagi ngapain? Lagi tiduran melonjor apa lagi jemur baju? Bahkan dalam kehidupan seorang manusia, seandainya ada seorang pegawai pekerja yang digaji amat besar,
maka seorang ibulah yang harus dibayar paling mahal. Mau nggak mau dibayar mahal? Benar apa enggak? Kenapa? Karena seorang ibu dalam kehidupan berumah tangga kerjanya nggak ada waktunya. Benar apa benar? Kalau seorang laki, seorang suami bangun tidur, mandi, sholat segala macam paling kerja pulang. Tetapi kalau ibu dari malam sampai malam lagi, benar apa benar? Dari malam sampai malam, bahkan pekerjaannya kagak kenal waktu. Ayo kalau kita nih dari semua, pertama ketika bangun tidur, yang bangunin laki ibu apa laki? Yang bangunin laki siapa kira-kira? Ibu. Kemudian ibu rapi bangunin suami segala macam, pasti ibu yang pertama dia ke dapur, dilihat di dapur udah ada air panas apa belum? Benar apa benar? Ketika lihat lakinya, kemudian laki udah suami udah bangun segala macam, pasti neng bikinin kopi. Benar apa benar? Pasti bikinin kopi. Siapa yang melakukan? Bapaknya apa ibu? Ibu. Kemudian rapi segala segalanya, mandiin anak sekolah semua, laki siapin buat kerja semua. Kira-kira kerjaan ibu rapi apa kagak? Udah rapi apa belum? Rapi apa belum? Belum, masih masak. Kemudian masak matang segala macam, rapi masak, udah rapi belum? Belum, masih ngapain? Nyuci belum, nyuci piring belum. Kemudian rapi itu semua, ngapain lagi? Ngerapiin rumah. Makanya kalau kita hitung kagak ada habis, bener gak? Tetapi sesungguhnya kemuliaan dalam kehidupan berumah tangga, maka ibulah yang menjadi penentu dalam kehidupan seorang berumah tangga. Makanya ada rekaman dikatakan, sebenarnya ibu-ibu nggak perlu laki, yang perlu duit. Ibu nggak marah, yang penting dikasih. Bener. Ibu nggak perlu laki, yang penting ada. Pak dengerin, bapak nggak dibutuhin duit, makanya bapak cari duit. Laki kagak perlu pulang, yang penting yang sering nolongin duit laki. Nggak mau dia. Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah peran seorang wanita dalam kehidupan berumah tangga. Makanya ketika seandainya dalam kehidupan manusia ada gaji pegawai yang maka ibu-ibulah yang berkah dalam kehidupannya. Ini semua digambarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita lihat, ini hari alhamdulillah dengan judul tingkatkan iman takwa, membentuk pribadi akhlak akal mulia. Ustadznya dialingin bangku. Ustadznya dibalingin bangku. Kalau saya tahu tadi saya kagak datang ini, dialingin bangku. Orang kalau ustadznya harusnya dikasih kembang, jangan kembang di rumah, belum, jangan. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini mari sama-sama. Laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Kita ambil suri teladan kepada untuk diri kita dengan berpatokan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dicontohkan? Ayo kita lihat bagaimana ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalankan dalam kehidupan berumah tangga. Sampai istrinya dipanggil dengan yang terbaik, ya Humairah. Siapa kira-kira Bu? Humairah. Pipi yang merah-merahan. Ibu juga sebenarnya pipi merah-merah, cuma laki kagak panggil Humairah aja. Merah kenapa? Bukan digebukin, bukan, tapi merah dibedak-bedakin. Makanya lakinya udah manggil Humairah pasuk. Benar. Tetapi ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia panggil istrinya ya Humairah, karena memang dasar karena cinta yang sejati, cinta yang sebenar-benarnya. Ini yang hari ini kita
timbulkan dalam diri kita, kita tunjukkan bahwa hadirnya kita ini karena memang dasar cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, masih semangat? Masih semangat? Saya kemari terus terang. Ini bukan karena undangan Ustadz Anas, bukan karena undangan yang lainnya, tetapi karena emang ini undangan Allah dan undangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang teman saya, sahabat saya, Bapak Haji Asep Saifullah, yang bernama ibunya Ani. Biasanya kalau Ani dicariin sama siapa, Bu? Apal banget. Kemudian siapa lagi, Bu? SBY. Tetapi alhamdulillah Pak Haji Saifullah menang. Kenapa? Adiknya masih hidup, masih ada. Ketika pada saat itu Bapak Haji Asep ingin melaksanakan ibadah haji, menggugurkan kewajiban rukun Islam yang kelima, ketemu Ustaz Anas. Saya cuman kagak ngomong, saya cuman bertatapan muka, pandangan mata kepada Ustaz Anas. Lantas pada saat itu ada cinta yang diutarkan kepada diri saya. Ketawa dia, Bu. Cinta karena apa? Di situ dilihat, insya Allah ini ada cinta yang memang yang Allah tentukan nanti suatu saat saya akan dipertemukan dengan para jamaah. Ini hari saya dipertemukan. Artinya di sini ini memang ketika pada saat itu Allah getarkan hatinya dalam rangkaian acara Walimatus Safar. Betul apa betul? Acara Walimatus Safar, orang yang dijadikan duyur Rahman, orang yang dijadikan kemuliaan, menjadi tamu yang agung atas undangan Allah Subhanahu wa ta'ala akan melaksanakan ibadah haji. Enak apa enak? Mau apa mau? Mau saya ajarin, saya kasih amalan yang bisa pergi haji. Mau kagak? Tapi diamalin ya. Bentar saya kasih. Ketika pada saat itu pertemuan Walimatus Safar, alhamdulillah saya sampai saat ini bisa bersilaturahmi kembali. Mudah-mudahan pertemuan silaturahmi ini atas prakarsa pertemuan Walimatus Safar, ibu-ibu yang hari ini duduk di majelis ini, yang belum beribadah haji, yang belum melaksanakan umroh, mudah-mudahan dengan wasilahnya tersebut ibu-ibu bisa diberikan kesempatan melaksanakan ibadah haji. Amin. Aminnya apa yang mencengang? Ini urat udah segede-gede gini nih, Bu. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah satu rangkaian kebaikan yang diwujudkan oleh Allah berdasarkan acara maulid ini yang ditanamkan, yang hadir semuanya memang lantaran karena undangan Allah Subhanahu wa ta'ala dan undangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sekarang kita ambil iktibar, kita ambil pelajaran yang terbaik dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan berumah tangganya, seluruh kehidupannya berdasarkan karena cinta kepada Allah. Apa katanya? Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah. Kira-kira suami ibu begitu apa kagak? Begitu apa kagak? Yang benar nih. Coba ntar pulang tanya, bang tadi saya dengar ceramah kata gitu, bang abang kayak gitu apa kagak? Paling ditanya, dari mana tuh orang yang ngomong begitu, Neng? Kata balik begitu. Ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjalani kehidupan rumah tangganya dengan penuh cinta, saling hormat menghormati, saling harga menghargai dalam kehidupan berumah tangganya. Ketika pada suatu saat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang habis berdakwah, pulang habis ngajar, pulang habis mensiarkan agama Allah, pulang malam. Ketika pulang malam, begitu tok assalamualaikum ya Humairah, tok assalamualaikum, nggak dijawab.
3 kali baginda Nabi besar memberi salam. Tok tok tok, assalamualaikum ya Humairah. Tok tok tok, assalamualaikum ya Humairah. Kagak dijawab. Akhirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidur di depan pintu rumah. Tuh, Bu. Sekarang kalau kita bandingkan sama laki kita, Bu, coba kalau laki kita begitu mau pulang dari ngojek, pulang kerja, tok tok tok, kagak dijawab, kagak dibukain, gimana? Tidur di pintu apa ditendang pintu? Ditendang apa di mana, Bu? Paling didobrak benar. Kemana nih sini orang dari tadi gue beri salam kagak dibuka-buka, paling begitu. Bener apa bener? Paling begitu. Tapi kita lihat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri teladan buat kita. Dia menghormati istrinya. Apa dalam perasaannya? Oh, mungkin istriku capek, mungkin istriku lelah, tertidur. Akhirnya pas begitu malam segitu dibuka, dilihat baginda sedang tidur di depan pintu. Akhirnya, ya Rasulullah, sudah lamakah engkau menunggu aku di depan pintu? Enggak lama, Neng. Cukup 3 jam. 3 jam. Akhirnya bangun. Ketika bangun baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kucak-kucak mata. Bangun. Begitu bangun, dia lihat istrinya. Akhirnya apa? Ya Humairah, istriku, aku lelah habis berdakwah, maka saat ini aku ingin penyejuk suasana, berikan aku 1 cangkir teh. Akhirnya istrinya dengan rasa masuk ke dapur bikinin teh, karena istrinya baru bangun tidur juga paling lelah. Begitu bangun bikin kopi, bukan masukin gula tapi dimasukin garam. Begitu diaduk, ya namanya orang habis ngantuk, habis bangun tidur kaget mendadak ngantuk, pucak-pucak, ada gula sama garam, salah nyendok. Yang begitu dicendok apaan? Garam. Begitu dibikin teh, ya Rasulullah, inilah secangkir teh hangat yang aku persembahkan dengan rasa cinta untukmu. Akhirnya baginda Nabi ngapain? Begitu baginda minum, langsung masya Allah nyengir kuda. Tahu nyengir kuda? Nyengir. Begitu nyengir, apa kata? Baginda enggak marah, baginda tidak kesel, baginda tidak ngedumel. Apa ngedumel? Bahasa Sina apa? Ngedumel ada? Ngerutu katanya. Baginda dilayankan dengan baik. Apa kata baginda Nabi? Hai istriku, selama kita hidup dalam berumah tangga, belum pernah kita minum 1 cangkir berdua. Akhirnya gimana? Coba sekarang kita minum secangkir dua, agar engkau bisa menikmati, merasakan nikmatnya 1 cangkir teh yang engkau bikinkan untukku. Akhirnya bininya minum begitu begini, masya Allah. Kira-kira kalau laki ibu begitu gimana, Bu? Dilempar atau dilempar? Yang ada disebrokin ya, Bu ya, disebrokin yang ada. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang dimuliakan oleh Allah. Ketika dia dengan orang yang terdekat dalam hidupnya, terdekat dalam dirinya, inilah rasa cinta yang begitu luar biasa, yang kemudian saling sayang menghargai, hormat menghormati. Kalau kita kan kagak ya, Bu. Kalau mungkin dulu baru kawin sebulan 2 bulan, kira-kira laki ibu gimana, Bu? Neng, panggil neng terus nih ya. Kalau sekarang bagaimana kira-kira? Kira-kira gimana dah? Ntar kalau saya ngomong takutnya tersinggung. Yang mana orangnya? Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya dengan pelaksanaan acara ini kita peringati lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil sebagai suri teladan dalam kehidupan kita. Yang pertama, tanamkan rasa cinta kita yang terlebih kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau orang udah cinta perlu pengorbanan apa kagak, Bu? Perlu pengorbanan apa kagak, Bu? Cinta perlu pengorbanan, cinta perlu pembuktian. Mana pengorbanannya? Panas-panas terik ibu mau duduk di sini. Benar apa benar?
Ini mudah-mudahan salah satu tanda cinta pengorbanan yang dilakukan untuk baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih ini adalah bulan Rabiul Awal. Saya yakin nih ibu-ibu luar biasa yang namanya maulid setiap hari udah kagak kehitung. Bener nggak? Udah kagak kehitung. Ini maulid nih siang, entar malam lagi. Tadi saya udah dengar ustazah udah menyatakan berapa besok tempat maulid yang diumumkan. Benar atau benar? Tiap hari. Makanya alhamdulillah saya kalau punya istri yang model begini, alhamdulillah kulkas penuh di rumah kagak bisa ditutup. Bukan karena berkat, bukan, engselnya rusak. Kirain berkat mulu, bukan, engselnya rusak. Artinya inilah perjuangan yang dilaksanakan di ibu. Setiap dia melaksanakan maulid baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa dikatakan dalam maulid Syekh Ahmad Ad-Dibai dikatakan, walau anda ahlal amanah lakum taqlamun, siapapun sewaktu kapanpun kamu melaksanakan yang namanya maulid, kamu menyanjung baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seumur hidup yang engkau diberikan oleh Allah sanjunganmu kepada Nabi belum tentu menutupi dari kepada membayar kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena baginda Nabi besar Muhammad adalah menjadikan rahmatan lil alamin buat kita. Dengarkan yang dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai di dalam satu maulidnya Ad-Dibai. Alhamdulillahil qawil ghalib al-wali qalib al-baisir warisir manisalib alimil kaini wal baini wal daini wal zahib يسبح الفي والمير والطالب والغارب ويحبه النذب والصامت والجامد والجاهب يضرب بيده الساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله. Dalam pasal tersebut diceritakan bagaimana Allah memuliakan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diciptakan oleh Allah 2000 tahun sebelum Nabi Adam. Nur baginda Nabi besar Muhammad sudah ada, dan nur tersebut dia bertasbih kepada Allah, sehingga seluruh malaikat yang ada di arasnya Allah memuja kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam pasal tersebut diceritakan bagaimana Allah membentuk namanya manusia yang paling mulia, makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, dibentuk dari tulang rusuk laki-laki dan tulang sulbi perempuan. Paham kan Bu? Paham apa paham ya? Inilah pasal pertama dalam maulid Ad-Dibai. Bahkan di pasal kedua dikatakan malaikat Jibril bertanya kepada Allah, qila huwa Adam qala Adamu biyun 'ala al-maratib qila wa Nuh qala Nuh biyanju min al-baraki wa yanjiku man qala fahu min al-ahli wal aqarib. La ilaha qila huwa Ibrahim qala Ibrahim bihi takunu hujjatu 'ala ubanil asnami wal kawakib. Qila wa Musa qala Musa ahuhu walakin hadha habibu wa Musa kalimu wa muqatib. Qila huwa Isa. Ya Allah, apakah nur itu adalah Nabi Adam? Bukan, sesungguhnya nur tersebut ada pada diri Nabi Adam. Maka Nabi Adam menjadi nabi yang pertama dan mendapat derajat yang paling tinggi. Panas apa Bu? Didengerin apa kagak nih? Didengerin. Ngomong-ngomong kayaknya ada susu ini. Mau cerita susu apa kagak? Mau cerita susu apa kagak? Kemarin ada tetangga anak muda kawin sama nenek-nenek mati. Begitu diberi kenapa emang
Akhirnya apa? Minum susu kadaluarsa. Mudah-mudahan enggak kadaluarsa. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesosok seorang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia memang yang tubuhnya badannya dibentuk sama seperti kita, ada tulang, ada daging, semuanya strukturnya sama, tapi nilai keluar biasanya tidak sama dengan manusia. Contoh, baru kalau kata menyebut namanya doang, namanya Nabi doang, namanya Nabi tersebut bisa menghilangkan permasalahan dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana ketika orang tersebut yakin dan cintanya tidak diragukan, cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Yahudi, ibu-ibu pada saat itu dia sedang hamil tua, udah 9 bulan, udah 3 hari kagak ngelahirin, sampai lakinya bingung. Akhirnya lakinya bilang, no ngedem lagi dah, ngedem, kagak keluar, panggil bidan, panggil dukun beranak, kagak sanggup. Kemudian ada seorang ibu-ibu datang kepada ibu tersebut, datang kepada orang Yahudi tersebut. Bang, kalau memang istrimu pengen cepat lahir, ini pernah aku diajarkan oleh seorang guru, pernah diamalkan. Ketika pada saat itu orang melahirin susah, maka disebut nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya bisa lahir. Kira-kira Bu, yang diomongin dikasih tahu sama orang yang gedeg sama kita. Tahu nggak gedeg? Ada di sini gedeg. Apaan gedeg? Makanan bukan. Orang yang gedek, yang nggak demen diajarin. Kira-kira kalau misalnya kita ada sesuatu, berikan hadiah sama orang yang kita kagak demen, orang yang nggak demen sama kita, kemudian yang kita kasih diterima apa kagak? Kira-kira dikasih apa kagak? Moro-moro gue terima, ya ada gue buang. Orang gue demen, gue orang gue gedek kagak demen, paling begitu. Bener. Ketika pada saat itu diajarin, sebut nama Nabi Muhammad, maka nanti istrimu akan gampang lahirin. Akhirnya dilihat lagi lakinya mundar mandir, dilihat laki bininya lagi ngender. Akhirnya bukan bininya yang ngender, yang lahirin dianya yang berak duluan. Habis dia kesehatan dan bininya mundar mandir. Ini bini gue belum lahir juga nih katanya. Akhirnya di situ. Kemudian dia bingung, bagaimana ini udah 3 hari istriku belum melahirkan. Dia takutnya kelempengannya bininya takutnya lewat. Akhirnya apa? Neng udah dah neng, kemarin saya diajarin gimana caranya biar gampang ngelahirin, disebut nama nabinya Muhammad, tapi lu jangan ngomong dulu ya, jangan teriak dulu. Gua ambil baskom yang gede antar di kedapur, diambil baskom yang gede. Gimana? Entar gue tekap muka lu. Kalau gue udah tekap muka lu teriak dah yang kenceng. Akhirnya diambil baskom, bininya disuruh medek, diambil baskom, ditutupin muka. Begitu ditutupin, dia Muhammad. Orang Bu, kalau seandainya mukanya ditetap di baskom, kira-kira gimana? Gimana kira-kira? Kayak ibu-ibu lagi nelen bakwan, bener nggak? Muhammad, gitu Bang. Akhirnya begitu. Ketika disebut nama yang ketiga, Muhammad, lahir. Itu karena apa? Karena kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan rasa cintanya ketika dia nyebut namanya aja bisa menyelesaikan permasalahan dalam kehidupannya. Ada seorang yang namanya Abu Bakar bin Salam, sahabat seorang Nabi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia sedang lewat di tengah padang pasir, ketika pada saat itu kakinya terkilir, akhirnya apa? Dipegang lagi. Ya Muhammad, diurut-urut. Akhirnya begitu diurut, alhamdulillah baik. Ntar ibu-ibu pulang dari sini, lakinya kesedia urut, dipanggil Muhammad, baik kagak tambah bengkak. Benar. Jamaah ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang kita sebut bukan seorang sembarangan, tetapi orang yang dimuliakan oleh Allah
orang yang telah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang namanya menyebut namanya. Kemudian ada lagi hubungannya dengan salah satu bagian daripada tubuhnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah di dalam suatu saat seorang sahabat baginda Nabi besar, dia seorang panglima perang. Ketika perang, akhirnya matanya tertembus dengan tombak, matanya jatuh keluar. Ketika matanya keluar, itu nempel matanya, udah kayak gunduk di sini nempel. Akhirnya dia datang kepada baginda, ya Rasulullah, bagaimana ini dengan mataku? Diambil sama Nabi. Begitu diambil, dimasukkan ke kelopak matanya, didorong, diludahin sama Nabi. Cuh 3 kali. Matanya langsung diusap, matanya langsung sempurna, lebih indah dari mata yang sebelahnya. Makanya ntar ibu kalau matanya pulang ngojek keliling, coba ibu tiup, ludahin, insya Allah. Ludahin dah, insya Allah. Kira-kira gimana bu? Ngapa? Ditabok katanya. Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah bagian dari salah satu anggota tubuh baginda Nabi yang namanya ludah. Bahkan ketika terjadi perang yang amat dahsyat, ketika pada saat itu para pasukan kaum muslimin, ada salah satu sumur yang kemudian sumur tersebut hanya satu-satunya menjadi sumber untuk penghidupan buat minum. Ternyata sumur tersebut sudah diracun oleh kaum kafir Quraisy. Akhirnya salah seorang sahabat, ya Rasulullah, bagaimana ini sumber minum buat kita satu-satunya, menjadi sumber kehidupan bukan hanya manusia, tapi ada binatang-binatang hewan yang tinggal di sini. Akhirnya bagaimana? Ketika pada saat itu baginda Nabi besar lihat sumur itu diludahin sama baginda. Begitu diambil diminum, maka sumur tersebut lebih nikmat daripada madu, lebih sejuk daripada air salju. Ini ludahnya Nabi. Ada tetangga saya kemarin baru gali sumur, begitu dibuka airnya kuning mulu, datang aja nenek-nenek meludahin, cucu diludahin. Akhirnya ada orang gitu, begitu orang bener kan, diambil diminum, habis begitu diminum 3 hari berak kapur. Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah salah satu kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika di Jan Ahmad Ad-Dibai itu dikatakan, fahtazar arsu taraba wastigsyara wasdada kursi haibatan wa waqara wa antalati samawati anwara wa tajatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini adalah keistimewaan ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke alam dunia ini. Ketika pada saat itu baginda lahir, bukan hanya orangnya tetapi cahaya yang begitu luar biasa, sampai cahaya yang ada di alam dunia ini menjilaukan, kalah sama cahayanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi ketika lahir, bu, alisnya udah dicelak. Kalau kita sekarang ibu-ibu alisnya diapain? Sulam. Diapain? Pakai maskara, bener nggak? Tapi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika lahir memang sudah Allah celak matanya, yang kemudian dia sudah dihitan. Kemudian baginda Nabi ketika lahir dia dalam keadaan sujud kepada Allah. Sekarang kalau kita ibu-ibu nih yang hadir, saya yakin semua pernah rasanya kayaknya pernah ngerasain ngelahirin. Benar apa benar? Pernah ngelahirin apa enggak? Ibu pernah ngelahirin, bu? 3 kali? Oh, banyak banget. Ini perjuangan seorang ibu antara hidup dan mati. Tetapi ketika ibunda baginda Nabi besar namanya Siti Aminah tidak merasakan sesuatu apapun ketika baginda Nabi besar keluar sallallahu alaihi wasallam keluar dari rahimnya. Bahkan ketika luar tersebut
banyak keistimewaan yang terjadi. Bahkan mukjizat yang pertama terjadi ketika baginda lahir. Di situ Allah tunjukkan kuasanya dengan mukjizat Nabi. Api pemadaman kaum kafir Quraisy di Persia pada saat itu padam. Bahkan seluruh bangsa jin, setan dan semuanya dilemparkan dari langit dengan kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan seluruh alam, para dukun-dukun ilmu hitam menangis. Karena apa? Karena memang lahirnya seorang baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu kenal Nabi Daud apa kagak? Kenal apa kagak? Kenal di mana? Saya aja nggak kenal. Kenal di Facebook. Nabi Daud alaihissalam pernah berdialog kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya nikmat apakah yang kau berikan kepada manusia di alam dunia ini? Nikmat yang terkecil. Apa kata Allah? Hai Daud, sesungguhnya nikmat yang aku berikan kepada manusia yang terkecil dalam manusia adalah dia bisa menghirup udara bebas dengan sesuka hatinya. Ibu kira-kira bisa hitung nggak berapa udara yang udah diambil? Berapa udara yang sudah dihirup? Jangankan udara yang hidup ini, hari ibu panas rata-rata saya lihat semuanya kipasan. Bener mah? Kipasan aja kita udah nggak tahu berapa banyak itu yang kita ambil udara. Itu adalah bagian yang terpenting dalam kehidupan manusia. Sekarang kalau seandainya kita tahan semua yang hadir pada kesempatan hari ini, kira-kira kalau saya suruh, ayo ibu-ibu semua tahan napas, kira-kira nggak usah lama-lama, setengah jam aja. Gimana Bu? Berhenti pulang, ntar saya domelin sama lakinya masing-masing. Itu nikmat yang terkecil dari Allah. Kemudian ditanya lagi, ya Allah, kata Nabi Daud, apakah nikmat yang terbesar buat seorang manusia di alam dunia? Lahirnya seorang baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikatakan di dalam buku Duratun Nasin itu diceritakan bagaimana ketika baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam duluan mana sama Nabi Adam? Duluan mana Bu? Nabi Adam sama Nabi Muhammad? Adam. Duluan Nabi Adam. Tetapi apa kata Allah? Secara nurnya duluan Nabi Muhammad, tetapi secara jasad duluan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam masih ngiri sama Nabi Muhammad. Kenapa? Ada beberapa rangkaian yang Nabi Adam ngiri kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah di mana Bu? Di mana kira-kira? Di surganya Allah, tempat yang penuh dengan kemuliaan. Kemudian ketika Nabi Adam di surga, Nabi Adam dosanya banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Berapa doanya? Dosanya cuma satu. La taqrabi haji saroh. Jangan kau dekati pohon tersebut. Jangan kata makan, deketin aja nggak boleh. Tetapi akhir Nabi Adam gara-gara siapa? Gara-gara siapa? Siti Hawa siapa? Bininya perempuan apa laki? Tuh makanya orang perempuan hati-hati. Lakinya aja yang tinggal di sorga bisa jatuh ke dunia. Gara-gara apa? Gara-gara digosok sama bininya. Disuruh Nabi Adam makan yang namanya buah kori. Bang, buah kori kayak apa sih rasanya? Kalau kita makan kita bisa hidup abadi bang, kata gitu. Akhirnya dimakan sama dia. Untung alhamdulillah begitu Nabi Adam makan nyangkut di tenggorokan. Makanya ntar ibu-ibu pulang lakinya suruh dangat, bilang bang jangan-jangan nih buah kori kali bang gitu. Tetapi ketika perempuan jatuh makan buah koli, alhamdulillah jadi indah seorang perempuan. Begitu dia jatuh akhirnya jadi numbuh di buah dada. Untung di buah dada, kalau taruh di dengkul gimana kira-kira Bu? Anaknya mau netek, mak mau netek ini. Kira-kira bagaimana? Tuh. Nabi Adam dosanya satu, ketika dia berbuat kesalahan jatuh dari sorga, diturunkan oleh Allah ke bumi. Nih yang pertama. Kemudian ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, kira-kira dia pakai pakaian apa kagak? Ya.
Bagaimana? Telanjang. Ini alhamdulillah ibu-ibu ini punya seragam semua, ada yang merah, kuning, hijau, biru semuanya alhamdulillah. Jangan-jangan seragamnya udah lunas apa belum nih? Udah lunas apa belum nih? Ntar saya ngomong ustazah, biarin ustazah yang belum lunas dicatat orangnya. Ngomong aja ntar saya kasih. Mau bu? Ngomong mak saya kasih, tahu jangan ada. Jadi yang pertama Nabi Adam dosanya satu, jatuh ke bumi langsung. Yang kemudian ketika dia jatuh terlepas pakaian kebesarannya. Yang kemudian ketika juga jatuh ke alam bumi. Kira-kira Nabi Adam jatuh ke bumi bersama istrinya apa kagak bu? Bersama istrinya apa kagak? Dipisah jauh, yang satu di India, yang satu di tanah Arab. Kagak ketemu 40 tahun. Nabi Adam dia bertobat kepada Allah, baru ketemu bininya. Kita ambil dari makna ini. Sekarang kita umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosanya satu apa banyak? Satu apa banyak? Kagak kehitung. Kalau kita diri udah kelebihan dosa kita kali bu. Tetapi umat baginda Nabi besar Muhammad karena kemuliaan baginda Nabi, dosanya yang banyak, mau masuk surga, mau masuk surga. Halo, mikir apa mikir? Mikir apa mikir? Dosanya banyak, mau masuk surga. Nabi Adam dosanya satu, jatuh dari surga ke bumi. Yang kemudian ketika di alam dunia yang namanya umat baginda Nabi Muhammad, dia melakukan salah satu kesalahan, kezaliman, dia melakukan suatu kemaksiatan. Kira-kira telanjang apa kagak? Dilepas kagak bajunya? Terlepas kagak bajunya? Bahkan ada yang berbuat kezaliman, dia melakukan kemaksiatan dengan telanjang baju, dia bisa pakai lagi. Tetapi Nabi Adam nggak bisa. Yang kemudian ketika Nabi Adam bertobat kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 40 tahun Nabi Adam baca itu terus, baru diterima oleh Allah. Sekarang Nabi Adam, apa kata Allah? Hai Adam, kalau engkau ingin bertobat, engkau berdoalah di tanah Arab, di kota suci Mekah, baru tobatmu, doamu akan aku terima. Sekarang kita kita ini hari kita berdoa di sini, diterima sama agama Allah? Diterima sama Allah? Diterima sama Allah. Tapi Nabi Adam ketika dia tidak minta tobat, dia minta ampun kepada Allah di tanah Arab, tidak diterima. Hebat mana bu Nabi Adam sama kita? Hebat mana Nabi Adam sama kita? Hebat kita dijadikan salah satu umatnya baginda Nabi besar Muhammad yang diciptakan oleh Allah nanti di akhir zaman. Di sekarang kita, bahkan di situ dikatakan di dalam murid Atibai, baginda Nabi besar Muhammad di situ ketika Nabi Muhammad SAW dia mengadah ke langit, maka pandangannya tembus ke langit yang ketujuh. Ketika dia mendengar, kupingnya ada apa yang ada di langit, terdengar dengan kupingnya. Nih kehebatan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kira-kira apa jam berapa nih bu? Jam 12. Jam 12 kurang 1 jam. Ini biasanya kalau penceramah di sini berapa lama bu? Berapa lama? Berapa? 3 jam. Udah berapa banyak guru yang mati dari sini. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu bukti bagaimana kita menceritakan yang namanya keistimewaan baginda Nabi besar Muhammad. Walaupun kita bicarakan dari pagi sampai malam sampai pagi, tidak akan cukup itu semua. Karena kenapa? Karena ini adalah satu rahmat dari Allah, rahmatan lil alamin, memberikan rahmat kepada seluruh makhluk yang ada di alam dunia ini. Bahkan ketika di situ ada sebongkah batu memberikan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya juga pelepah korma. Nangis, Bu. Kenapa? Karena ketika pada saat itu pelepah korma yang tadinya bisa dipegang oleh baginda Nabi, ketika dia menyampaikan khutbahnya, ditinggalkan, diganti mimbarnya. Korma nangis, pohon korma nangis. Kan buat di YouTube. Bu, pohon korma nangis.
Nonton di YouTube. Kenapa? Karena dia takut ketika nanti cintanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan luntur kepadanya. Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mari sama-sama dengan rangkaian acara ini kita ambil setelah pulang dari sini paling tidak ada perbaikan ketika untuk dalam kehidupan berumah tangga. Tambah cinta kita kepada suami kita, tambah hormat kita kepada suami kita, maka di situ dalam kehidupan berumah tangga kita akan lebih terasa nikmat. Yang kemudian ada peningkatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada Bu kemarin jamaah saya, padahal udah sering ngaji, lakinya udah sering ngaji, tapi emang dasar kagak didengerin. Ini laki ketika pada saat itu dia punya anak satu, anaknya lagi bener, lagi demen nih saya ajarin main hadroh, lagi baca Tola al-badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'an lillahina Tola al-badru alaina iklan. Kalau kagak begitu saya kagak minum, urusannya kering. Ibu mah enak dengerin. Ketika pada saat itu anak tersebut lagi demen-demennya, lagi girang-girangnya diajarin, dia qasidahan. Itu anak emang dasar saking demennya, begitu dia baca pagi-pagi di kamar mandi dibaca Tolak Al-Badru. Akhirnya bapaknya pulang, begitu bapaknya pulang dok tendang aja tuh kamar mandi, ditendang sampai terbelah pintunya. Begitu bilang, bininya, bang apa sih bang? Gitu, bininya paranin. Tuh bilangin tuh anak lu ajarin di kamar mandi dia ngaji. Apa? Anaknya diparanin sama mamanya. Tong emang apa sih lu tong? Lu jangan ngaji tong di kamar mandi kagak boleh. Ma nangis sampai sesudah. Ma ngapa sih? Ayah bukan ngaji ma, ayah baca Tolak Al-Badru. Akhirnya bininya ngomong, bang dia bukan ngaji bang, dia lagi belajar qasidah sama ustaz, dia lagi belajar qasidah gitu. Begitu lakinya nangis, kenapa bang? Dia anaknya dia bapaknya nangis, kenapa? Gua kalau sholat baca Tolak Al-Badru. Goblok dasar, sholat baca Tolak Al-Badru. Ini kenapa? Karena orang jauh dari majelis taklim, orang jauh dari guru. Di sini alhamdulillah ada Ustazah Rusna, ada guru kita yang mau diajar. Maka sering-seringlah marilah sama-sama kita dalam rangka mensiarkan agama Allah dalam diri kita, meraih yang namanya ilmunya Allah, kita siarkan majelis al-barakah ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita dalam rangkaian majelis taklim, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang saya sampaikan. Sekali lagi, saya sebenarnya muridnya Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kira-kira ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Yang disebut kau di sini Romo. Betul lah betul. Jadi oleh karenanya saya hadir ke sini dalam rangka silatur kepada guru kita Kiai Nas dan yang lainnya. Saya di sini ta'zim kepada guru saya. Ini adalah wilayahnya beliau. Jadi saya datang ke kemari, saya tidak menyombongkan diri saya, bukan, tetapi saya ta'zim hormat kepada beliau. Oleh karenanya apa yang diajarkan oleh beliau, datangilah tempat yang penuh barokah, maka tinggalkanlah tempat itu dengan keberkahan. Agar seluruh apa yang dilaksanakan pada saat itu semuanya diberkahi oleh Allah. Hajat niat jamaah yang pada kesempatan siang hari ini, ada yang sedang susah dalam kehidupannya. Kira-kira ada yang susah apa kagak? Ada yang susah apa kagak? Banyak. Yang mana orangnya? Ketika dia punya kesusahan, mudah-mudahan dengan rangkaian acara ini Allah angkat segala sesuatu, diberikan jalan keluar yang terbaik, dimudahkan segala urusannya.
Kemudian yang punya masalah dalam kehidupannya, yang masalah punya utang. Kira-kira punya utang apa kagak ini? Banyak. Punya utang apa kagak? Mudah-mudahan insya Allah bisa lunas. Yang penting dibayar. Belum lunas. Ya dibayar. Yang kemudian apabila di antara keluarganya dirinya sedang sakit, mudah-mudahan diangkat segala penyakitnya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya. Oleh karenanya sekali lagi saya hormat takzim kepada guru saya Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Maka tadi saya sudah izin kepada Kiai dan juga para pengajar yang ada di Majelis Taklim Al-Barakah ini. Maka sebelum saya akhiri daripada pembicaraan saya, mari sama-sama kita laksanakan. Kita ambil iktibar, kita ambil barokahnya Guru Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita bisa diaku sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita diaku sebagai muridnya santrinya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu. Yang pertama, nanti kita beristighfar kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah. Buat siapa? Buat ibu dan bapak kita, orang yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Kira-kira ibu yang datang, semua jamaah yang datang, kira-kira ada nggak yang nggak punya emak? Ada nggak yang nggak punya bapak? Kali lahirnya dari pohon mangga? Ada nggak? Tidak ada. Maka inilah orang yang berjasa dalam kehidupan manusia. Lantaran orang tua kita, ibu dan bapak kita, maka kita bisa lahir ke alam dunia. Siapa lagi? Mertua kita. Siapa mertua? Orang yang udah capek-capek ngerawat anaknya, gedein anaknya, numpanin anaknya. Begitu udah gede dikawinin sama kita. Benar apa benar? Yang punya laki, yang punya bini, begitu anaknya gede punya bini, umpanin bininya. Lakinya dia udah segala macam nyari duit, dikasih bininya. Benar nggak? Makanya nggak salah tadi perempuan semuanya bilang suruh duit. Tuh. Ini yang perlu kita hari ini. Kita tuh tahu apa bersama, kita getarkan pintu langit dengan jamaah yang banyak. Wasilahnya acara maulid ini, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan. Apa yang jadi masa kehidupan kita, tambah cinta kita diwujudkan oleh Allah. Khusus untuk orang tua kita, untuk Ustazah Husna, mudah-mudahan perjuangannya tidak disia-siakan oleh Allah. Apa yang telah dikorbankan, hartanya semuanya dalam rangka kegiatan Majelis Al-Barakah, mudah-mudahan diganti oleh Allah, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya. Amin. Yang kemudian ini adalah bulan Maulid, bulan yang penuh berkah. Man shalla alaihi marrah fasawwa bi asra. Satu kali kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dibalas oleh Allah dengan 10 rahmat. Berhubungan dengan ibadah membaca sholat, sampai Allah tulis di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah menyuruh kita sholat, Allah menyuruh kita sedekah, Allah selalu menyuruh kita berbaikan yang semuanya. Kira-kira Allah sholat apa kagak? Allah sholat apa kagak? Kagak. Tetapi ketika Allah menyuruh kita berselawat, Allah berserta para malaikat berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beruntung kita. Hari ini kita bisa bersama-sama berselawat kepada Nabi. Nanti akan 3 selawat yang kita baca. Yang pertama, selawatnya malaikat kepada Allah yang disebut selawat Jibril, sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Yang kemudian Allah berselawat kepada baginda Nabi. Yang kemudian kita selaku umatnya berselawat kepada Nabi. Nanti insya Allah akan kita baca. Mudah-mudahan selawat ini akan dijadikan saksi oleh Allah nanti ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar. Sekarang saya tanya semua yang hadir pada saat ini, kira-kira mau masuk surga sendiri apa beramai-ramai? Sendiri apa beramai-ramai? Beramai-ramai enak. Nabi Adam sendiri aja udah enak ditanya sama Allah, ya Adam, apakah kau nikmat? Tidak ya Allah, kenapa? Aku kedinginan. Akhirnya dikasih bini 1. Cuman salahnya dia makan 2 koli, jatuh lagi. Sekarang kita mari hari siang hari ini beramai-ramai, kita mohon kepada Allah agar nanti kita diberikan kemuliaan, bisa masuk surga beramai-ramai. Tapi jangan lupa Bu, saya diundang lagi, diajak ya. Ntar saya nggak diajak lagi.
Ntar tanya Ustaz Anas nomor WA nih, gak usah tahu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kita mohon pada saat siang yang mustajab ini. Ini adalah waktu duha, waktu yang dimustajabkan oleh Allah. Kita minta rezeki yang banyak, rezeki yang halal, yang berkah untuk beribadah kepada Allah. Yang belum pergi haji mudah-mudahan bisa pergi haji. Yang belum umroh biar bisa umroh. Syaratnya satu, punya duit. Iya, kalau niat dong agak punya duit susah. Makanya ini hari, mari sama-sama dengan jamaah yang begitu banyak, waktunya yang mustajab, dengan rangkaian peringatan Maulid, kita getarkan hati kita, kita mohon kepada Allah agar apa yang kita laksanakan ini tidak menjadi sia-sia, diwujudkan oleh Allah. Siapa tahu besok insya Allah, besok di antara jamaah pulang, begitu pulang dapat gusuran, kan alhamdulillah, bikin lagi Maulid, undang lagi deh saya. Saat kemarin alhamdulillah Ustaz doanya kenapa? Saya pulang, laki saya pulang dapat gusuran. Jangan ketika di rumah punya laki ngambek mulu, ngomelin mulu. Udah gitu lakinya mending kali lakinya pejabat, mending kali lakinya pegawai, lakinya tukang ojek. Ojek salah, kagak ngojek salah. Lagi tidur dibangunin suruh ngojek segala macam. Begitu lakinya pulang ngojek, dapat duit 20.000, 25.000. Bang segini aja bang, kagak cukup udah. Besoknya lakinya kesel ngojek dah tuh. Begitu ngojek pulangnya bagi 10 juta. Alhamdulillah bang, luar biasa bang, kalau bisa tiap hari iya. Orang motor gue jual, motornya dijual. Saya kirain ngojek bukan, besok lagi lapar susah lagi. Kenapa? Ya motornya dijual. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya minta waktu kurang lebih 15-20 menit. Sebelum saya tutup, kita berdoa kepada Allah. Mari sama-sama hadirkan Allah dalam diri kita, khususkan jangan ada kegiatan sesuatu apapun, kita laksanakan zikir manakib, kita bermakmum pada guru kita Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi, dan kepada imam-imam manakib yang ada di sini. Saya kenal di sini ada Imam Manakib Tubagus Abdurrahman dan yang lain.